indrawi bersifat parsial karena ada perbedaan indera yang satu dengan yang lain. John Locke, bapak empiris Britania, mengemukakan teori tabula rasa. Hammer mengatakan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Ia mengatakan pengalaman lebih memberi keyakinan dibanding kesimpulan logika. Jadi, empirisme di sini menyatakan bahwa pengalaman indrawi adalah sumber utama pengetahuan. Nah, tokoh pentingnya di sini John Locke, yaitu manusia lahir seperti tabula rasa atau kertas kosong. Semua pengetahuan datang dari pengalaman. Kemudian David Hume, yaitu pengalaman lebih meyakinkan daripada kesimpulan logis. Tidak ada pengetahuan bawaan seperti itu. Kelemahan indera di sini ada indera terbatas, indera menipu, objek menipu berasal dari indera dan objek sekaligus. Indera terbatas di sini beda jauh, terlihat kecil. Indera menipu perubahan selera bagi orang yang sakit. Objek menipu fata morgana berasal dari indera dan objek sekaligus. Di sini kerbau yang dekat mata. Seperti itu. Jadi kelemahannya indera di sini indera terbatas yaitu beda jauh, tampak kecil. Kemudian indera dapat menipu di sini rasa perubahan selera bagi orang yang sakit atau rasa makanan berubah saat orang sakit, seperti itu. Kemudian objek menipu di sini fata morgana. Gabungan dari keduanya yaitu indera dan objek sekaligus, yaitu kerbau dekat tampak atau besar atau tampak besar atau tajam. Nah, jadi di sini empirisme yaitu kuat dalam fakta tetapi lemah menghadapi ilusi indera objektivitas seperti itu. Kemudian rasionalisme adalah dasar kepastian pengetahuan. Kekeliruan pada empirisme yang disebabkan kelemahan alat indera dapat dikoreksi dengan akal. René Descartes dapat menemukan kebenaran yang tak dapat diragukan. Spinoza mengatakan ilmu ukur merupakan dalil yang tak perlu dibuktikan lagi. Sebuah garis lurus adalah jarak yang terdekat di antara dua titik. Nah, jadi rasionalisme di sini menyatakan bahwa akal adalah sumber kepastian pengetahuan, bukan indera. Tokoh pentingnya di sini René Descartes, menemukan kebenaran yang tidak bisa diragukan. Kemudian Spinoza, di sini kebenaran tertentu dalam kurung atau seperti ilmu ukur tidak perlu dibuktikan lagi. Seperti tentang kriteria untuk mengetahui kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang itu jelas, tapi menurut yang lain tidak jelas. Jadi kelemahannya di sini tidak ada kriteria yang pasti untuk menilai suatu ide yang jelas bagi semua orang. Sesuatu yang rasional bagi satu orang belum tentu rasional bagi orang lain, seperti itu. Kesimpulannya di sini rasionalisme kuat pada kepastian logis, tetapi lemah dalam kesesuaian dengan fakta empiris. Seperti itu. Lanjut ke intuisi. Kemampuan ini mirip dengan insting, namun beda dengan kesadaran dan kebebasannya. Intuisi memerlukan usaha. Intuisi adalah pengetahuan langsung. Nah, jadi intuisi di sini adalah yang muncul tanpa proses logika panjang, tidak sama dengan insting. Karena intuisi di sini melibatkan kesadaran dan usaha batin, seperti itu. Kemudian wahyu, bisikan dalam sukma. Wahyu di sini adalah pengetahuan yang datang dari Tuhan, biasanya melalui bisikan dalam sukma atau penyampaian kepada Nabi, bersifat mutlak dan tidak bergantung pada pengalaman atau akal manusia. Seperti itu. Kemudian di sini titik keraguan atau epistemologi. Seperti itu. Kemudian ke metode empiris yang dibuka oleh Aristoteles mendapat sambutan besar pada zaman Renaissance dengan tokoh utamanya yaitu Francis Bacon 1561 sampai 1600
pengetahuan mengkritik filsafat Yunani yang maksudnya lebih menekankan renungan dan akibatnya tidak mempunyai praktis dalam kehidupan. Tujuan pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan dan tidak akan bermakna kecuali mempunyai kekuatan yang dapat membantu manusia menjadi kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, alam tak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya. Agar dapat taat pada alam, maka manusia perlu mengenalinya dan untuk mengetahuinya diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Nah, jadi di sini Bacon empirisme atau Francis Bacon mengkritik filsafat Yunani yang hanya berteori tanpa manfaat praktis. Kemudian tujuannya ini adalah memberi manfaat dan menguasai alam. Pengetahuan perkembangannya di sini melalui observasi, pengukuran, penjelasan, kemudian dan pembuktian. Seperti itu. Bagi René Descartes, persoalan dalam pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tapi bagaimana kita ragu. Sejauh ini banyak kebenaran yang telah dicapai manusia dengan kemampuan berpikirnya. Cara berpikir untuk memecahkan masalah dan mencari pengetahuan dapat ditempuh dengan bermacam metode. Seperti itu. Jadi ini adalah bagi René Descartes, persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tapi bagaimana ketika kita ragu. Seperti itu. Kemudian di sini ada metode pengetahuan. Di sini ada 5, 6. Di sini ada metode 6. Induktif, deduktif, positivisme, kontemplatif, kemudian dialektis, yang terakhir di situ analitis. Seperti itu. Induktif di sini metode yang menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan umum. Contohnya di sini manusia, hewan, tanaman butuh makanan. Semua makhluk hidup butuh makanan. Oh, ini contohnya di sini manusia butuh makan, hewan butuh makanan, tanaman butuh makanan, semua makhluk hidup butuh makanan. Seperti itu. Kemudian lanjut yang kedua yaitu deduktif, metode yang menyimpulkan bahwa data empirik diolah lebih lanjut dalam sebuah sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif adalah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Nah, dari hal umum menuju hal khusus dengan sistem pertanyaan logis, itu adalah metode deduktif. Seperti itu. Contohnya banyak, diberikan dalam bentuk silogisme, darapti, datisi, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian di sini ada proposisi dan contoh. Teman-teman bisa baca sendiri dan pahami sendiri. Kemudian yang ketiga di sini ada positivisme, metode yang berpangkal pada apa yang diketahui, yang faktual dan positif. Metode ini menyampingkan di luar yang ada sebagai fakta. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, teologis, metafisika, positif. Nah, jadi terukur dan positif. Comte-nya di sini membagi tahap perkembangan berpikir yaitu teologis, metafisika, kemudian positif. Seperti itu. Yang keempat di sini metode kontemplasi. Metode ini menggunakan intuisi untuk memperoleh pengetahuan dengan jalan kontemplasi karena menganggap indera dan kemampuan akal yang terbatas. Nah, metode kontemplasi di sini menggunakan intuisi dan perenungan untuk menangkap pengetahuan yang tidak dapat dijangkau indera dan akal yang terbatas. Seperti itu. Yang kelima di sini ada dialektis. Metode ini merupakan analisis sistematik
tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Nah, yang kelima di sini yaitu metode dialektis. Pengetahuan diperoleh dari analisis sistematis terhadap ide-ide melalui proses tesis, antitesis, kemudian sintesis, seperti itu. Yang terakhir di sini ada analisis. Menguraikan segala sesuatu sampai unit kecil. Muhajir 2007. Kegiatan berpikir yang melakukan perincian terhadap istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagian agar dapat menangkap makna yang dikenal atau memahami komponen terlebih dahulu lalu menguraikannya. Nah, jadi di sini metode analisis menguraikan sesuatu sampai bagian terkecil untuk memahami struktur yang dikandungnya. Seperti itu. Jadi di sini untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam atau memahami lebih dalam, teman-teman bisa membaca di buku Filsafat Umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.